Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki Al-Kabiratul Khamisah, dosa besar yang ke-5, Man'uz Zakah, yaitu menahan zakat atau tidak menunaikan kewajiban zakat. Ini termasuk dosa yang sangat besar karena menunaikan zakat adalah salah satu daripada rukun Islam, salah satu kewajiban terbesar kita yang menegakkan keislaman kita. Dan juga karena harta yang kita keluarkan berupa zakat itu adalah hak orang lain, hak orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka ketika seseorang menahan hak orang lain, tidak dia serahkan kepada yang berhak menerimanya, itu termasuk dosa yang sangat besar. Imam Al-Zahabi rahimahullah menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita sebutkan di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 180. La yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari anugerahnya itu mengira bahwa kebakhilan mereka itu lebih baik bagi mereka, bahkan itu lebih buruk bagi mereka, dan kelak harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Ini suatu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa orang-orang yang menahan harta zakatnya karena kebakhilan mereka, maka harta itu akan dijadikan alat untuk mengazab mereka kelak di hari kiamat, yaitu dikalungkan di leher-leher mereka. Juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat ke-6 sampai ke-7. Wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Dan celakalah bagi orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Ayat ini menjelaskan kepada kita orang-orang yang tidak menunaikan zakat adalah orang-orang musyrik, yaitu sifatnya orang-orang musyrik tidak mengeluarkan zakat, maka Allah mengingatkan mereka akan celaka. Begitu pula ancaman keras di surat At-Taubah ayat ke-34 sampai 35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Dan orang-orang yang menimbun, mengumpulkan harta emas dan perak dan tidak mereka infakkan di jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka azab yang pedih. Seperti apa azabnya? Kata Allah, yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Yaitu hari
ketika emas dan perak mereka itu dipanaskan di neraka jahanam. Emas dan perak mereka dikumpulkan lalu dipanaskan di neraka jahanam, lalu digunakan untuk mensetrika dahi mereka, pinggang mereka, dan punggung mereka. Setelah dipanaskan di api neraka, disetrikakan kepada mereka. Jamaah sekalian, ini adalah azab di padang mahsyar. Belum azab neraka, tapi masih azab di padang mahsyar. Harta mereka dipanaskan di neraka jahanam, kemudian dikeluarkan kembali untuk disetrikakan kepada mereka di bagian dahinya, pinggangnya, dan punggungnya. Seraya dikatakan kepada mereka, "Hadza ma kanaztum li anfusikum." Inilah harta yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah yang dulu kalian simpan. Surat At-Taubah ayat 34-35. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu min narin." Tidaklah pemilik emas, tidak pula pemilik perak yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali kelak di hari kiamat akan dipanaskan untuk mereka papan dari api. Fa'uhmiya 'alaiha fi nari jahannam. Kemudian papan itu diletakkan di neraka jahanam. Fayuqwa biha janbaihi jabinuhu wa janbaihi wa dhahruhu. Kemudian setelah itu papan tersebut disetrikakan kepada dahinya, dua pinggangnya, dan punggungnya. Kullama baradat u'idat lahu. Setiap kali papan itu mendingin, dikembalikan lagi ke neraka jahanam. Kemudian disetrikakan lagi kepadanya. Berapa lama itu terjadi? Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Hanya 1 hari saja. Tapi 1 harinya itu adalah seukuran 50.000 tahun di dunia. 1 hari padang mahsyar. Hatta yaqdi Allah bainan nas. Sampai Allah memutuskan di antara manusia, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Maka orang yang diazab karena tidak mengeluarkan zakat ini, kemudian melihat kemana jalannya, apakah ke surga atau ke neraka. Jadi jemaah sekalian, ini adalah dalil orang yang menahan zakat adalah pelaku dosa besar, tapi dia tidak sampai kafir. Dia tidak sampai kafir. Buktinya apa? Setelah dia diazab di padang mahsyar, maka nasibnya masih ada 2 kemungkinan. Nasibnya masih ada 2 kemungkinan. Apakah ke surga atau ke neraka? Kalau azabnya sudah mencukupi, sudah selesai, maka dia bisa masuk surga. Tapi kalau ternyata masih ada azabnya yang harus ditimpakan kepadanya, maka dia masuk neraka. Tapi walaupun dia masuk neraka, maka dia tidak kekal di neraka. Kenapa? Karena dia tidak sampai kafir. Buktinya dia tidak sampai kafir, hadis menjelaskan ada kemungkinan dia masuk surga. Karena jemaah sekalian, berbeda antara orang yang tidak mengeluarkan zakat dan orang yang mengingkari kewajiban zakat. Ini 2 hal yang berbeda. Apa perbedaannya?
antara orang yang tidak mengeluarkan zakat dan orang yang mengingkari kewajiban zakat. Perbedaannya, yang pertama, orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia disebut orang fasik, pelaku dosa besar. Tapi dia bukan orang kafir. Sedangkan yang kedua, dia kafir. Kalau tadinya dia muslim, maka dia menjadi murtad, keluar dari Islam. Orang yang mengingkari kewajiban zakat itu, misalnya dia mengatakan, zakat zaman sekarang sudah enggak wajib. Atau zakat itu hanya cocok di Arab saja. Kita sudah enggak wajib zakat. Kenapa? Sudah diganti dengan pajak misalkan. Maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau dia mengingkari kewajiban zakat. Tapi jika dia masih meyakini zakat itu wajib, namun dia tidak mau mengeluarkan zakat karena bakhil, dia kafir atau tidak? Tidak. Dia pelaku dosa besar, iya. Tapi dia tidak kafir. Walaupun dia keluarkan zakat, karena mungkin malu, atau karena terpaksa, tapi dalam hatinya dia mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir. Murtad, keluar dari Islam. Jadi bedakan ya, dua hal ini. Antara orang yang tidak mengeluarkan zakat dan orang yang mengingkari zakat. Tidak mengeluarkan zakat adalah dosa besar. Mengingkari zakat adalah kekufuran yang membatalkan keislaman seseorang. Walaupun dia mengeluarkan zakat tapi hatinya mengingkari, maka dia tetap kafir. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mengeluarkan zakat adalah pelaku dosa besar namun tidak sampai tingkat kekufuran. Maka dari itu ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Syakik rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah." Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang ada satu amalan yang bisa menyebabkan pelakunya apabila ditinggalkan adalah kekafiran kecuali salat. Saya ulangi, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang ada satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir kecuali salat. Jadi semua amalan sekedar tidak dilakukan tidak menyebabkan pelakunya itu kafir kecuali salat. Menunjukkan betapa agungnya salat itu. Jadi orang yang tidak mengeluarkan zakat, dia pelaku dosa besar namun tidak sampai kafir. Adapun orang yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia kafir walaupun dia mengeluarkan zakat. Kemudian lanjutan hadis, qila ya Rasulullah fal ibil. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana dengan onta? Yaitu pemilik onta yang tidak mengeluarkan zakatnya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala sahibu ibilin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah butiha laha biqa qarqara awfara ma kanat la yafqadu minha fasilan wahidan tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. Tidaklah ada seorang pemilik onta yang tidak menunaikan zakatnya kecuali pada hari kiamat akan dibentangkan untuknya sebuah lapangan yang luas yang dipenuhi dengan onta-onta yang besar lagi sehat. Tidak ada satu anak onta pun yang hilang. Semua ada di situ. Semua onta yang pernah dia miliki. Lalu onta-onta itu menginjak-injak dia dengan kaki mereka dan menggigit dia dengan gigi mereka. Kullama marra alaihi awwaluha rudda alaihi akhiruha. Setiap yang pertama melewati terus sampai akhir, mulai lagi dikembalikan onta yang pertama mendatangi dia terus seperti itu.
Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Di dalam satu hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sampai Allah menetapkan hukum di antara manusia, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Kemudian dia melihat jalannya apakah ke surga atau ke neraka. Qila ya Rasulullah fal baqar wal ghanam. Kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana dengan pemilik sapi dan kambing? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala sahibu baqarin wala ghanamin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah butiha laha biqa qarqara laisa fiha aqsa wala jalha wala adba tanhatuhu bikuruniha wa tata'uhu biadlafiha. Tidaklah ada pemilik sapi, tidak pula pemilik kambing yang tidak menunaikan zakatnya, kecuali pada hari kiamat akan dibentangkan untuknya satu tanah lapang yang luas yang dipenuhi oleh sapi atau kambing, yang mana kambing itu bermacam-macam, sapi itu juga bermacam-macam. Ada yang tanduknya, ada yang tidak memiliki tanduk, ada yang bertanduk, dan ada yang tanduknya patah. Kemudian mereka pun, semua hewan-hewan ini menanduk dia dan menginjak-injak dia dengan kaki mereka. Kullama marra alaihi awwalaha rudda alaihi akhiraha. Maka setiap kali yang pertama sudah melewati dia, terus semua hewan-hewan itu menanduk dan menginjak dia sampai yang terakhir dikembalikan lagi mulai dari yang pertama. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah, sampai selesai satu hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sampai Allah memutuskan di antara manusia, fayara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar. Maka dia pun melihat jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Jadi jemaah sekalian, ini hadis khusus yang berbicara tentang 3 bentuk azab. Pertama, azab untuk orang yang tidak mengeluarkan zakat emas dan perak. Maka emas dan perak itu dibuat dalam bentuk papan, dipanaskan di neraka jahanam, kemudian disetrikakan kepadanya. Yang kedua, pemilik onta yang tidak menzakatkan ontanya, maka ontanya tersebut menginjak-injak dia dan menggigitnya. Kemudian yang ketiga, pemilik sapi dan kambing yang tidak mengeluarkan zakatnya, maka hewan-hewannya tersebut menanduk dia dan menginjak-injaknya. Berapa lama? 1 hari saja, tapi ukurannya seperti 50.000 tahun di dunia. Kemudian penulis rahimahullah juga menyebutkan sebuah athar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah. Beliau berkata, man kana lahu malun yuballighuhu hajja baitillahi ta'ala walam yahuj. Barang siapa memiliki harta yang bisa mengantarkan dia untuk berhaji ke Baitullah, tapi dia enggak mau berhaji. Au tajibu fihi zakah walam yuzakki, atau hartanya telah wajib dikeluarkan zakatnya, tapi dia tidak keluarkan zakatnya. Maka sa'ala raja'ah indal maut. Menjelang matinya, dia akan memohon kepada Allah dengan penuh penyesalan agar kematiannya ditunda. Agar dia bisa mengeluarkan zakat dan berhaji. Jadi ini adalah athar yang menjelaskan tentang
Orang yang punya harta mampu berhaji dengan hartanya, tapi dia nggak mau pergi haji. Begitu pula orang yang punya zakat, orang yang sudah wajib zakat karena dia punya harta, tapi dia nggak mau berzakat. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di hari kematiannya dia akan meratap dengan penuh penyesalan. Apa yang dia ratapi, apa yang dia minta, minta umurnya dipanjangkan sedikit saja. Maka seorang berkata kepada Ibnu Abbas, "Ittaqillah ya Ibnu Abbas, fa inna ma yas'alu raj'ah al-kuffar." Bertakwalah kepada Ibnu Abbas, yang meminta dikembalikan ke dunia atau ditunda kematiannya itu hanyalah orang-orang kafir. Faqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Sa'atlu 'alaika bidzalika Qur'anan." Saya akan menyebutkan kepadamu dalilnya. Jadi ini sebuah diskusi ketika Ibnu Abbas mengatakan orang muslim pun yang mampu berhaji tapi nggak mau berhaji, mampu berzakat tapi nggak mau berzakat, akan menyesal di hari kematiannya. Lalu ada orang yang protes, "Wahai Ibnu Abbas, bukankah itu hanya untuk orang kafir?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak, ini juga berlaku bagi orang muslim." Saya akan bacakan dalilnya, yaitu surat Al-Munafikun ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Dan berinfaklah dari rezeki yang kami anugerahkan kepadamu sebelum datang kepada seorang dari kalian kematian. Lalu dia pun berdoa kepada Allah, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib." Wahai Rabbku, tundalah kematianku sebentar saja. Ini yang dimaksud dengan dia meminta ar-raj'ah, minta ditunda kematiannya. Apa yang dia inginkan? Apakah untuk menikmati hartanya, jabatannya, dan lain-lain? Tidak. Dia sudah lupakan semua kenikmatan dunia. Yang dia inginkan ketika itu, fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, wa aku minas salihin, dan aku termasuk orang-orang yang beramal saleh. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan, fa'asaddaqa, agar aku bisa bersedekah, ay uaddi zakah, maksudnya aku menunaikan zakat. Jadi zakat itu juga disebut sedekah, sedekah yang wajib sifatnya. Wa aku minas salihin, sedangkan maknanya, dan agar aku termasuk orang-orang yang saleh, ay ahuj, agar aku bisa melakukan haji. Agar aku bisa beramal soleh, maksudnya adalah agar aku bisa berhaji dengan menggunakan hartaku. Tapi sayang sekali jemaah sekalian, permintaannya tidak mungkin dikabulkan. Di ayat berikutnya Allah menegaskan, "Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Sudah terlambat. Dia meratap dengan penuh penyesalan, minta kematiannya ditunda sebentar saja. Untuk apa? Untuk beramal soleh, untuk bisa menunaikan zakat atau melakukan haji. Tapi sudah terlambat. Allah menegaskan tidak akan ditunda kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Abbas, qila lahu fama yujibuz zakah. Dikatakan kepada beliau, apa yang mewajibkan zakat? Qala idza balagal mal mi'atai dirhamin wajabat fihi zakah. Maka kata beliau, apabila harta seseorang telah mencapai 200 dirham, maka wajib padanya zakat. 200 dirham itu jemaah sekalian artinya perak. Kalau dinar berarti emas, kalau dirham perak. 200 dirham untuk ukuran kita sekarang adalah kurang lebih 595 gram perak. Berapa harga perak 1 gram sekarang? Ada yang tahu? Ada yang tahu harga perak 1 gram? 10.000 bukan?
Lebih mahal. Nggak ada yang tahu? Nggak ada yang punya perak ya, punya emas semua. Masya Allah. Jadi, ini penjelasan nisab perak. 12.000 Pak. 12.000, tolong dikalikan 595 Pak. 12.000 kali 595. $95. 7.140. Maka itulah nisab perak. Dan perak di masa Nabi SAW, begitu pula emas, adalah alat tukar yang nilainya berharga. Makanya ulama hampir pada kata sepakat, mata uang kita di masa sekarang sama dengan emas dan perak. Berarti kalau kita sudah punya uang sebanyak 7.140.000 ya, maka sudah terkena satu syarat wajib zakat. Masih ada syarat yang kedua, yaitu kita miliki selama setahun. Artinya selama setahun itu tidak pernah berkurang dari 7.140.000. Maka wajib dikeluarkan 2,5%, 2,5% dari keseluruhan uang yang kita miliki. Ini nisab perak. Adapun nisab emas adalah 20 mithqal. 20 mithqal itu ukuran kita sekarang adalah kurang lebih 85 gram emas. Nah, siapa yang punya 85 gram emas dan dia sudah miliki selama 1 tahun, wajib dia keluarkan zakatnya. Nah, mata uang sebenarnya bisa juga ada 2 pendapat ulama, apakah dia mengikuti nisab perak atau nisab emas. Kalau mengikuti nisab emas, jumlahnya sangat besar. Tapi kalau mengikuti nisab perak, baru 7.140.000 saja sudah kena wajib zakat. Ini ada perbedaan pendapat ulama. Kalau kita mau lebih hati-hati, maka kita ikuti saja yang paling kecil, yaitu mengikuti nisab perak. Dan agar supaya lebih dapat membantu saudara-saudara kita yang fakir, yang membutuhkan zakat itu. Iya. Kemudian ditanyakan lagi kepada beliau, qila fama yujibul hajj. Apa yang mewajibkan seseorang itu untuk segera berhaji? Qala, kata beliau, az-zad war-rahilah. Adanya bekal dan kendaraan. Adanya bekal dan kendaraan. Nah, kalau di masa kita sekarang disebut kuota. Kuota haji. Kalau sudah dapat kuota haji, maka wajib kita segera pergi untuk berhaji. Akan tetapi bagi wanita ditambah lagi satu kewajiban, harus disertai mahram. Kalau tidak ada mahram yang menemani, wanita itu belum wajib pergi haji. Iya. Jadi surat Al-Munafikun ayat ke-10 ini bercerita tentang orang yang hendak mati dan dia berdoa kepada Allah supaya dia diberi kesempatan hidup untuk melakukan 2 amalan, untuk mengeluarkan zakat dan untuk pergi berhaji. Kemudian Imam Zahabi mengatakan, tidak wajib zakat untuk perhiasan. Maksudnya, kalau seseorang punya perhiasan emas dan perak, tidak wajib dia keluarkan zakatnya. Namun ini pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat, insya Allah perhiasan emas pun wajib dikeluarkan zakatnya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala. Kenapa kata beliau? Karena keumuman dalil memerintahkan untuk mengeluarkan zakat emas dan perak. Tidak memberi pengecualian kalau emas dan perak itu untuk perhiasan
maka tidak ada zakatnya, tidak ada dalil seperti itu. Tapi dalil datang dalam bentuk umum. Jadi sama saja emas dan perak itu untuk dijadikan perhiasan ataukah untuk simpanan, sama saja hukumnya, tetap harus dikeluarkan zakatnya karena tidak ada dalil yang memberi pengecualian bahwa emas dan perak untuk perhiasan tidak kena zakat. Kecuali jemaah sekalian, perhiasan itu selain emas dan perak, nggak ada zakatnya. Contoh, mungkin seseorang menggunakan cincin besi atau berlian atau permata, meskipun berlian dan permata itu lebih mahal daripada emas dan perak. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan berlian dan permata harus dikeluarkan zakatnya. Jadi jemaah sekalian, harta yang wajib dikeluarkan zakat itu sudah Allah tentukan. Enggak boleh kita tambah-tambahi. Dan lengkapnya jemaah sekalian, ada 4 jenis harta. 4 jenis harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Yang pertama emas dan perak, termasuk di sini perhiasan wanita, termasuk di sini juga uang. Apakah itu dalam bentuk rupiah, dolar, rial, apapun itu, mata uang. Termasuk juga di sini surat berharga. Ya, cek misalkan, sebuah cek yang dia mirip dengan uang, tertulis di situ 100 juta. Andai dia datang ke bank, dia cairkan keluar 100 juta, maka itu juga kena zakat. Itu juga kena zakat. Nah sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau kita punya uang tapi lagi dipinjam orang? Kena zakat atau tidak? Jawabannya tergantung. Kalau ada kemungkinan besar masih kembali, maka kena zakat. Tapi kalau kemungkinan besar sudah nggak kembali, orangnya sudah menghilang misalkan, maka tidak kena zakat. Berarti itu sudah seperti bukan harta kita lagi. Iya. Jadi ini yang pertama, emas perak termasuk di sini perhiasan wanita yang terbuat dari emas dan perak, atau perhiasan laki-laki dari perak, cincin perak. Ya. Adapun cincin emas tidak boleh bagi kaum laki-laki ya. Cincin perak boleh. Begitu pula uang, mata uang, atau surat-surat yang bernilai seperti uang. Maka ini pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, barang dagangan. Nah, ini cakupannya bisa luas. Seluas apa yang kita dagangkan. Kalau kita jual beli tanah, ya tanah itu kena zakat. Sebanyak apapun tanah kita, atau rumah mewah kita, atau mobil kita, kalau untuk dipergunakan saja, atau disimpan untuk anak kita kelak, maka dia tidak kena zakat. Dia tidak kena zakat. Tapi jemaah sekalian, tidak boleh seseorang supaya bisa lepas dari kewajiban zakat, uangnya sengaja dia belikan tanah. Ini enggak boleh ya. Ini dosa besar. Ini namanya orang yang melakukan hilah, tipu daya terhadap syariat. Tapi kalau dia memang ingin investasi dalam bentuk tanah, ingin menjadi itu sebagai simpanan tanah untuk diberikan kepada anak-anaknya kelak di masa depan, maka tidak ada masalah. Itu enggak kena zakat. Mobil juga begitu, enggak kena zakat. Kecuali dia jadikan itu sebagai barang dagangan. Dia jual beli mobil misalkan. Maka kena zakat barang dagangan. Hitungan zakat barang dagangan sama dengan hitungan emas dan perak. Jadi syaratnya 2. Yang pertama mencapai nisab. Yang kedua mencapai haul. Yaitu dia miliki selama 1 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu karena ada kebutuhan, kemudian dia belanjakan sehingga berkurang dari nisab,
maka dia menjadi orang yang tidak wajib berzakat. Tadi zakat uang berapa tadi? Kalau diikuti nisab perak 7.140.000. Nah, kalau di pertengahan tahun dia belanjakan hartanya sehingga tersisa 3 juta, maka saat itu dia bukan lagi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Baik, ini yang kedua, zakat barang dagangan. Kemudian yang ketiga, zakat hewan ternak. Hewan ternak pun enggak semua hewan, hanya 3. Sapi, onta, dan kambing. Sapi, onta, dan kambing. Hanya ini yang kena zakat. Jadi enggak ada zakat ayam, bebek, enggak ada. Kecuali dia jual beli ayam, maka terkena zakat perdagangan. 3 jenis hewan ini pun hanya yang digembalakan. Kalau dia diternak, dia mengeluarkan biaya untuk ngasih makan, itu enggak kena zakat. Hanya hewan yang digembalakan di padang, bukan hewan yang dikasih makan dengan mengeluarkan biaya. Kemudian yang keempat, tanaman dan buah-buahan. Ini pun enggak semuanya. Hanya tanaman atau buah-buahan yang menjadi makanan pokok dan bisa ditakar dan ditimbang serta bisa disimpan lama. Kalau di negeri kita adalah beras. Kalau di Arab itu gandum, korma, dan lain-lain. Jadi enggak semua tanaman seperti sayur kangkung, ya sekali ambil langsung harus dimakan, enggak bisa disimpan lama, itu juga enggak bisa ditakar dan ditimbang, maka itu tidak kena zakat. Inilah jemaah sekalian, 4 jenis zakat yang harus kita keluarkan. Ada satu lagi, yaitu harta terpendam. Maksudnya harta terpendam adalah harta milik orang kafir jahiliyah. Harta milik orang kafir jahiliyah. Ya, contoh, mungkin di negeri kita ada sisa harta-harta dari kerajaan kufur dahulu. Kita dapatkan harta itu. Maka, bagaimana zakatnya? Zakatnya adalah kita keluarkan 5% saat itu juga. Berapapun yang kita dapat. Sisanya milik kita. Sisanya milik kita. Adapun barang tambang, kalau dia emas dan perak, maka dia masuk kepada zakat emas dan perak. Tapi kalau barang tambangnya seperti nikel atau besi dan lain-lain, maka itu tidak terkena zakat. Hanya emas dan perak yang terkena zakat. Iya. Walhamdulillah, inilah jemaah sekalian penjelasan ringkas tentang ancaman keras bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat dan beberapa harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terkait nisab perak tadi dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mi'atai dirhamin. 200 dirham.
Nah, para ulama kontemporer menjelaskan 200 dirham itu ukuran kita sekarang adalah 595 gram perak. Artinya, orang yang memiliki perak sejumlah itu, maka dia harus keluarkan 2,5%-nya. Tapi itu pun masih dengan syarat dia miliki selama 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu enggak pernah berkurang dari 595 gram. Kalau berkurang karena dia belanjakan sesuatu atau mungkin hilang, maka dia tidak lagi wajib mengeluarkan zakat. Adapun emas disebutkan dalam hadis ishruna mithqal, sebanyak 20 mithqal. Nah, 20 mithqal itu untuk ukuran kita sekarang adalah kurang lebih 85 gram emas. 85 gram emas. Nah, tinggal kita hitung. Ketika kita memiliki 85 gram emas, apakah sudah lewat 1 tahun? Maka kalau sudah lewat 1 tahun, kita keluarkan 2,5%. Dan boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Tidak harus emasnya kita potong, ambil 2,5%, lalu kita keluarkan, enggak harus. Apalagi kalau dalam bentuk perhiasan, lebih tidak mungkin lagi untuk dipotong. Karena nilai perhiasannya akan berkurang. Jadi boleh diuangkan. Kenapa boleh diuangkan? Karena emas dan perak dan uang ini satu jenis. Dia satu jenis. Beda dengan zakat fitri jamaah sekalian. Zakat fitri itu adalah makanan. Mayoritas ulama berpendapat tidak sah kalau diuangkan. Mayoritas ulama dari 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat tidak sah zakat fitri diuangkan. Adapun zakat emas dan perak boleh diuangkan karena zakat emas dan perak itu dengan mata uang adalah satu jenis. Iya. Nah, sekarang orang yang memiliki uang, kapan dia harus mengeluarkan zakat? Nah, inilah tadi saya katakan ada perbedaan pendapat ulama. Apakah dia mengikuti nisab emas atau nisab perak? Nah, emas sekarang berapa 1 gram? 1.030.000. Tolong dikalikan 85, Pak. 1.030.000 kali 85. Rp87.500.000. Perbandingannya jauh sekali antara emas dan perak. Sebagian ulama berpendapat jika sudah punya uang senilai 595 gram perak wajib zakat, yaitu 7.140 harga sekarang. Sebagian berpendapat mengikuti nisab emas, berarti nanti uangnya sudah sampai 87.500.000 baru dia wajib zakat. Ini masalah khilaf ulama. Yang dipilih oleh Lajnah Daimah, ya, majelis fatwa di Makkah dan Madinah yang dulu diketuai oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, mengikuti nisab perak. Karena itu lebih selamat. Yang lebih kecil itu lebih hati-hati. Dan juga lebih cepat menutupi kebutuhan orang-orang miskin. Ya. Lagi pula yang kita keluarkan pun nggak banyak, hanya 2,5%. Bandingkan dengan pajak. Pajak berapa persen tuh? Ada yang 10%, ada yang 15%, subhanallah. Ini cuma 2,5%. Dan tidaklah berkurang harta kita dengan sedekah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Dan zakat itu sendiri
secara bahasa bisa berarti an-nama, bertumbuh. Ya, orang yang berzakat enggak berkurang hartanya, malah bertumbuh, berkembang. Cuma kita tidak menyadarinya. Iya. Jadi barangkali seperti itu Pak, zakat emas dan perak. Silakan Pak. Baik. Baik. Zakat emas dan perak, apakah untuk disimpan atau dikenakan sebagai perhiasan? Begitu pula zakat uang, maka dikeluarkan setiap tahun. Bukan sekali saja kemudian selesai, tidak. Setiap tahun. Nah tadi saya lupa masalah saham tadi Pak ya. Nah pertanyaannya, saham ini diperdagangkan tidak Pak? Tidak diperdagangkan. Dan dia juga bukan alat tukar, iya kan? Maka tidak kena zakat. Tidak diperdagangkan dan tidak dijadikan sebagai alat tukar, maka dia tidak kena zakat. Iya. Jadi zakat ini setiap tahun. Itulah sebabnya jamaah sekalian, harta anak yatim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan." Janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Maksudnya jangan kamu melakukan transaksi dengan harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu maksudnya apa? Kalau kita pintar berbisnis, kita kembangkan harta anak yatim itu. Kenapa ada anjuran itu jamaah sekalian? Karena kalau tidak dikembangkan, hartanya bisa habis dengan zakat. Sebab kewajiban zakat ini kewajiban terhadap harta. Walaupun dia anak yatim, tapi dia dapat warisan harta dari orang tuanya yang mencukupi dua syarat, mencapai nisab dan mencapai haul, maka kena kewajiban zakat, walaupun dia anak yatim. Makanya di 8 golongan yang berhak menerima zakat, anak yatim masuk tidak? Anak yatim masuk tidak? Tidak. Karena anak yatim ada yang miskin, ada yang kaya. Anak yatim bisa jadi mendapatkan warisan dari orang tuanya, sehingga dia kaya raya, padahal dia anak yatim. Nah, setiap tahun harus diambil hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Jadi kalau didiamkan saja, nggak dikembangkan, bisa-bisa habis dengan zakat. Maka itulah dianjurkan harta anak yatim itu dikembangkan. Iya. Jadi setiap tahun hitungannya. Nah cuma pertanyaannya, bagaimana dengan harta yang bertambah di pertengahan tahun? Apakah dia punya haul sendiri atau mengikuti haul sebelumnya? Maka kalau kita nggak mau repot, ikuti saja haul yang pertama. Jadi misalkan jamaah sekalian, kita punya 7.140.000 di bulan Muharram. Di bulan Ramadan, uang kita bertambah 10 juta. Masuk bulan Muharram berikutnya, bertahan di angka 17.140.000. Nah pertanyaannya, apakah dihitung 2,5% dari 7.140 saja? Atau dari 17.140? Nah ada dua pendapat ulama. Sebagian berpendapat hitung semuanya. Dan itu lebih mudah daripada yang Muharram kita hitung lagi di bulan Muharram, nanti yang Ramadan kita hitung lagi sampai Ramadan berikutnya. Nanti kalau banyak harta kita masukkan, repot kita menghitungnya. Lebih baik hitung saja semuanya. Karena lebih tidak masalah. Kita keluarkan zakat, kalau lebih tidak ada masalah. Jangan sampai kurang.
Kalau lebih, maka itu adalah tambahan pahala bagi kita. Jadi 2,5% itu batas minimal. Kalau kita mau lebihkan untuk sedekah, itu adalah tambahan pahala bagi kita. Jadi bukan peraturan hanya boleh 2,5% saja, tidak. 2,5% itu yang wajib. Kalau kita mau lebihkan sebagai tambahan amalan sunnah, tidak ada masalah, boleh. Jadi kita hitung saja semuanya yang masuk di pertengahan tahun, setelah masuk Muharram tahun berikutnya, maka keluarkan 2,5% dari total uang kita. Itu cara menghitung yang lebih mudah dan lebih mempercepat kita beramal soleh. Iya. Wallahu alam. Jadi setiap tahun, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Tidak ada ketentuan yang detail dalam syariat. Hal-hal yang tidak ditentukan dalam syariat secara mendetail seperti itu, maka itu kembali kepada urf. Kembali kepada urf. Jadi sesuai perkiraan kita saja. Ini kira-kira walaupun lama masih kembali tidak. Kalau perkiraan kuat masih kembali, berarti masih itu dihukumi sebagai uang kita. Tapi kalau perkiraan kuat nggak akan kembali, maka itu bukan lagi uang kita. Nah sekarang muncul pertanyaan, boleh nggak uang zakat itu dipotong saja dari hutang itu? Dia kan berhutang. Orang berhutang termasuk berhak menerima zakat. Nah, boleh nggak dipotong saja di situ? Nah, ini ada perbedaan pendapat ulama. Banyak ulama mengatakan tidak boleh. Karena kita kalau seperti itu mirip mengambil untung. Iya kan? Mengambil untung. Padahal zakat itu pengorbanan. Zakat itu adalah pengorbanan. Tapi kalau kita memotong dari piutang kita yang ada di tangan orang, itu mirip dengan kita mengambil keuntungan. Sehingga kita nggak ada pengeluaran apa-apa kan? Padahal zakat itu adalah pengorbanan. Iya. Jadi pendapat yang lebih tepat itu tidak boleh. Jadi itu tidak dibolehkan. Tunggu saja dia bayarkan baru keluarkan zakatnya. Ada pertanyaan lain? Prioritasnya adalah yang paling membutuhkan. Yang paling membutuhkan. Dan secara umum, yang paling membutuhkan adalah fakir miskin. Makanya disebut nomor 1 dan 2 fakir miskin. Ya, jadi nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayat ke-60. Yang pertama Allah sebutkan adalah fakir miskin. Karena mereka yang paling butuh. Itu prioritasnya. Tapi tidak mengapa juga kita bagi untuk semuanya. Tidak ada masalah. Kalau memang harta kita banyak, sehingga semua golongan dapat, tidak ada masalah. Cuma ada pembahasan para ulama, jika misalkan ada banyak orang miskin, atau ada banyak penerima zakat, dan kita punya uang banyak, apakah bagusnya semuanya dapat walaupun sedikit-sedikit jadinya? Ataukah kita pilih saja yang paling butuh sehingga kita bisa kasih dalam jumlah yang besar? Mana yang lebih afdol? Yang lebih afdol yang kedua jemaah sekalian. Cari yang paling butuh dan kasih dalam jumlah besar.
daripada banyak orang dapat tapi sedikit-sedikit. Kenapa demikian? Itu yang lebih afdol. Karena diharapkan kalau kita kasih jumlah besar, tahun depan dia bukan lagi penerima zakat. Dia bisa berbisnis dengan hartanya tersebut. Kalau cuma kita kasih sedikit, cukup untuk makan, habis. Nggak ada buat usaha dia. Nah, lebih afdol kita kasih dalam jumlah besar, dia bisa jadikan itu sebagai modal usaha, sehingga tahun depan orang ini sudah nggak berhak menerima zakat. Karena dia sudah berbisnis, dia sudah sukses. Itu lebih afdol. Ya. Kecuali ada kondisi genting, mereka ini sudah banyak orang dan semuanya sangat membutuhkan. Kelaparan misalkan. Nah itu semuanya harus dibagi. Itu lebih afdol untuk dibagi walaupun sedikit-sedikit, yang penting semuanya dapat. Iya. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Silakan, Pak. Baik. Saudara itu terbagi dua. Saudara yang wajib kita nafkahi, maka tidak boleh kita berikan zakat. Harusnya kita berikan nafkah. Siapa yang wajib kita nafkahi? Usul dan furu. Usul itu adalah ayah, ibu, dan seterusnya ke atas. Wajib kita nafkahi. Furu adalah anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Mereka ini, kalau mereka miskin, harusnya kita ngasih nafkah. Bahkan nafkah rutin harian. Nah kalau kita berikan zakat, berarti kita ambil untung di situ. Maksudnya dengan memberikan zakat, kita nggak lagi memberikan nafkah. Padahal kita wajib memberi nafkah. Begitu pula istri. Istri wajib kita nafkahi. Maka kita nggak boleh ngasih zakat ke istri. Kecuali orang yang wajib kita nafkahi ini punya sebab yang mengharuskan dia kita kasih zakat karena kita nggak sanggup menafkahi dia. Contoh dia punya hutang. Nah sekarang kita mau ngasih zakat nih. Tapi anak kita punya hutang, dia nggak mampu bayar hutangnya. Kita pun nggak bisa membayarkan hutangnya dari nafkah. Maka saat itu baru boleh kita kasih zakat. Tapi ingat, itu khusus dia gunakan untuk bayar hutang. Jangan dia belikan keperluan yang lain. Nggak boleh. Nah jadi ini yang pertama. Yang kedua, saudara yang tidak wajib kita nafkahi. Siapa mereka? Selain usul dan furu dan istri. Contoh sepupu, paman, kakak adik. Maka mereka lebih berhak menerima zakat kita daripada orang lain. Tapi dengan syarat mereka masuk dalam 8 golongan. Kalau mereka orang kaya ya nggak boleh. Kalau mereka masuk dalam 8 golongan, fakir miskin misalkan, keluarga lebih berhak mendapatkan zakat kita. Termasuk istri boleh beri zakat kepada suami. Kenapa? Istri nggak wajib menafkahi suami. Dan suami lebih berhak mendapatkan zakatnya daripada orang lain. Nah bagaimana ibu memberi zakat kepada anak? Boleh atau tidak? Boleh. Karena ibu tidak ada kewajiban menafkahi anak. Yang wajib menafkahi anak adalah ayah. Sampai ayah wafat pun ibu tidak berkewajiban menafkahi anak. Siapa yang menafkahi anak? Keluarga ayahnya. Bukan ibunya. Jadi kalau ibu punya harta, boleh dia memberi zakat kepada anaknya yang berhak menerima zakat seperti fakir miskin. Kalau ayah nggak boleh, karena dia wajib menafkahi, bukan memberi zakat. Iya. Jadi ini masalah zakat kepada keluarga. Tergantung siapa keluarga kita. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lain? Ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, khusus orang yang berjihad melawan orang-orang kafir. Khusus orang yang berjihad melawan orang-orang kafir. Ya mungkin di zaman sekarang susah dicari, kecuali di negeri yang kaum muslimin diserang oleh orang kafir, seperti di Palestina dan lain-lain.
Pendapat yang kedua, semua orang yang berjuang untuk agama Allah, termasuk para guru agama dan santri, penuntut ilmu agama, mereka fi sabilillah. Pendapat kedua ini yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Jadi penuntut ilmu juga termasuk fi sabilillah. Karena fi sabilillah itu artinya dia berjuang untuk agama. Dan orang yang menuntut ilmu sebenarnya perjuangan lebih besar daripada orang yang terjun ke medan jihad. Kalau kita dalami dalil-dalil tentang orang yang menuntut ilmu atau menyebarkan ilmu, perjuangan mereka lebih hebat daripada orang yang berjuang dengan senjata. Jadi mereka juga berhak menerima zakat. Ditambah lagi banyak santri-santri yang miskin, banyak guru-guru agama yang miskin. Jadi dia dapat dari dua sisi. Dia fi sabilillah, dia juga miskin. Kalau dia banyak hutang, berarti tiga. Dan ini fakta ya, banyak guru-guru agama, banyak santri-santri yang sangat membutuhkan yang miskin, sehingga mereka juga berhak menerima zakat dari sisi mereka miskin, ataupun dari sisi mereka tidak, dari sisi mereka punya hutang. Iya. Tidak mengapa, insya Allah itu termasuk fi sabilillah, boleh kita berikan kepada para santri. Sebaiknya dihindari, Pak. Karena zakat itu untuk orang, bukan untuk bangunan. Sebab zakat itu ibadah harus berdasarkan dalil. Dan Nabi SAW lebih tahu mana yang terbaik. Berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya itu baik, jadikan prinsip kita beribadah. Seandainya itu baik, tentu Rasulullah SAW telah mendahului kita. Kenyataannya tidak. Beliau di masa beliau juga butuh membangun masjid, tapi beliau tidak mengambil dari harta zakat. Zakat itu untuk orang, bukan untuk bangunan. Dan di 8 golongan tidak ada di situ masjid. Ya. Dan untuk membangun masjid masih ada solusi. Kita bangun dari harta selain zakat. Walhamdulillah selama ini kebutuhan masjid kaum muslimin dari harta selain zakat masih terpenuhi. Iya. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.